Prabowo lagi trending topik di X nih. Itu loh, soal jawabannya ketika ditanya oleh Najwa Shihab soal politik uang di acara Mata Najwa kemarin. Untuk tidak terpengaruh, kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri, lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Dari jawaban Prabowo tersebut, banyak netizen yang beranggapan bahwa Prabowo gak tegas menolak politik uang. Beliau terkesan membela Zulkifli Hasan yang kemarin ketahuan bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan. Tapi emang pasti didukung gak sih? Kan Pak Zulhas ketumpan dan koalisi Prabowo. Kalau misalnya gak dibela, ya nanti ada yang out lagi dari koalisi. Berabe. Menurut gue, kalau netizen beranggapan bahwa Prabowo membela Zulhas dan terkesan mewajarkan politik uang, ya nggak bisa disalahin juga nggak sih? Karena politik uang ini emang udah masalah yang kompleks dan udah ada dari pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya, Prabowo melihat bahwa kesadaran aktor politik itu menjadi penting. Kesadaran mereka bahwa politik uang tidaklah efektif. Makanya, Prabowo itu bilang, ambil uangnya, pilih dengan hati nurani. Nah, Prabowo ini sama aja kayak misalnya bilang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tapi kan, taruh dulu. Tapi kan gak mungkin Prabowo ngomong kayak gitu kemarin. Wong yang bagi-bagi uang partai pendukungnya kok. Nah, dalam menjelaskan soal politik uang, sebenarnya ini seperti menjelaskan hukum ekonomi sederhana, supply and demand. Ada supply karena ada demand-nya. Yang menjadi titik tolak sebenarnya, itu bukan hanya pemberi, tapi juga penerima. Artinya apa? Politik uang bisa jadi karena ada permintaan dari masyarakat sehingga aktor politik berusaha untuk mengkapitalisasi hal tersebut. Makanya, yang perlu dilakukan bukan hanya fokus pada aktor politik, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya dapat secara tegas menolak politik uang. Sebenarnya, ketika kita lihat tulisan Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Kuasa Uang, beliau menjelaskan bahwa hanya 39% masyarakat yang menerima politik uang. Sisanya, ada sebesar 60% masyarakat yang sudah menolak hal tersebut. Meskipun, Burhanuddin Muhtadi juga mencatat bahwa ada sebesar 29% responden yang menyatakan pernah menerima uang dari kandidat. Fantastis! Tapi sebenarnya, penasaran gak sih? Kenapa udah persentasenya 60% menolak, tapi politik uang tetap masif di Indonesia? Ini akarnya terletak pada sistem pemilu kita yang menggunakan proporsional terbuka, di mana sistem tersebut menitik beratkan pada kandidat, sehingga kandidat dipaksa untuk menghasilkan personal vote, yaitu dengan cara politik uang. Dan terlebih lagi, dalam perspektif pemilih, program yang ditawarkan oleh partai politik tidak selalu menjadi pertimbangan dalam memilih, melainkan lebih tertarik dengan iming-iming jangka pendek misalnya seperti uang. Emang sih, politik uang itu nggak selalu menjadi jaminan bagi seorang kandidat untuk menang. Tapi, setidaknya, politik uang dapat meningkatkan persentase kemenangan. Dan itu faktanya. Lalu, berapa sih uang yang biasanya diberikan oleh para kandidat kepada pemilih? Tentu angkanya berbeda-beda di setiap wilayah. Di Pulau Jawa misalnya, mayoritas uang yang diberikan kepada satu orang pemilih kurang dari Rp50.000. Sedangkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, jumlahnya rata-rata berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Terus, siapa yang menjadi target politik uang? Mungkin kita berpikir bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan atau ekonomi yang rendah akan menjadi target dari politik uang. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu kok. Justru, pemilih yang memiliki kedekatan dengan politiklah yang rentan akan politik uang. Mengapa demikian? Karena dalam bukunya Burhanuddin Muhtadi, ada istilah bisyaroh atau tanda cinta yang dikonotasikan sebagai politik uang. Selain itu, memberikan uang kepada pemilih sendiri juga dianggap sebagai biaya kompensasi agar mereka mau ke TPS. Nah, penggunaan istilah bisyaroh atau sedekah sebenarnya menandakan bahwa politisi kita itu belum sepenuhnya paham bahwa politik uang sebenarnya sudah diatur dan dilarang, yaitu pada pasal 523 ayat 1 hingga 3 di Undang-Undang Pemilu, di mana setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dianggap sebagai tindak pidana dalam pemilu yang termasuk dalam politik uang. Jadi, jika ingin menghapus politik uang dari perpolitikan di Indonesia, gue coba kasih beberapa rekomendasi. Pertama, lebih masif mensosialisasikan definisi dari politik uang dalam Undang-Undang Pemilu. Ini kan regulasinya udah ada ya, tapi
Ya mungkin masih banyak yang belum tahu atau ya mereka salah tafsir. Ini juga jadi tugas kita bersama antara peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Kedua, walaupun sudah ada regulasi soal politik uang, tapi ada celah dalam regulasi tersebut. Dalam Undang-Undang Pemilu terdapat kata masa kampanye, masa tenang, ataupun masa pemungutan suara. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan gak termasuk dalam politik uang seperti yang dijelaskan Undang-Undang Pemilu karena dilakukan sebelum masa kampanye. Untuk itu, perlu adanya revisi dalam Undang-Undang Pemilu yang menjelaskan bahwa partai politik ketika telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka dapat dikenakan pasal pidana politik uang, walaupun belum masuk pada masa kampanye, masa tenang, ataupun masa pemungutan suara. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah peraturan tindak pidana politik uang yang sampai saat ini belum cukup berdampak dan memberikan efek jerah. Peradilan tindak pidana politik uang harus dilaksanakan dengan adil, objektif, cepat, dan juga sederhana. Terdapat beberapa kasus di mana proses peradilan tindak pidana politik uang itu berhenti, bertele-tele, bahkan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, mekanisme peradilan tindak pidana politik uang harus diatur lebih baik dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu. Yang keempat, penguatan pengawasan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktik politik uang, mengingat pemilu serentak tahun 2024 udah di depan mata kita. Dalam konteks itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu sebagai pilar dalam pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana politik uang harus bebas dari praktik suap. Dan yang terakhir nih, penting bagi semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, ormas, ataupun tokoh masyarakat untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Yakinkan mereka bahwa mereka mampu untuk memilih dan menentukan pemimpin yang bebas dari korupsi melalui penolakan terhadap praktik politik uang. Jangan pilih pemimpin yang menggunakan politik uang dalam pemilu maupun pilkada. Jadi, kalau dihadapkan dengan politik uang, tolak ya. Jangan ambil uangnya, pilih sesuai hati nurani. Balikin deh. Mas, thank you.